Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjut perkuliahan kedua, mata kuliah MOBA, metode observasi bawah air. Materi hari ini tentang lingkungan atau dunia bawah air. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dijadikan sisi ibadah dan kita akan diharapkan mudah menerima ilmunya. Berdoa dipersilahkan. Oke. Langsung saja kita mulai perkuliahan hari ini tentang lingkungan atau dunia bawah air. Ini sebagai pembuka. Jadi kita tahu bahwa ada sisi lain ruang kehidupan. Ya. Jadi sisi bawah air di planet bumi kita selama ini hidup hanya di darat, ya. Tapi ternyata di bawah air itu jauh lebih beragam, ya, karena kita tahu bahwa 70% permukaan bumi adalah air, ya. Jadi kehidupan di bawah air ini jauh lebih beragam dibandingkan dengan apa yang ada di darat. Jadi ragam kehidupan yang ada di permukaan air itu di bawah permukaan air itu misterius, ajaib, aneh, dan unik, ya. Kita nggak tahu semuanya, ya, apa yang ada di bawah air. Kita paling hanya bisa mengeksplorasi sampai kedalaman tertentu, ya. Itu pun mungkin belum semua, ya. Apalagi di kedalaman yang lebih dari itu. Nah, kita tahu bahwa sifat air itu, air laut terutama, itu berbeda dengan air tawar, ya, baik warnanya, rasanya, densitas suara, dan indeks biasa. Kemudian di bawah air juga ada tekanan atmosfer yang berbeda dengan apa yang ada di darat atau di atas permukaan air. Terus di sana di air ada ombak, arus, dan pasang surut. Itu yang harus kita kenal sebelum kita bisa menjelajah yang ada di bawah air. Selamat datang di aktivitas bawah air. Jadi saya harap nanti setelah mata kuliah ini selesai, teman-teman bisa semua mendapat lisensi dan bisa melakukan aktivitas di bawah air. Sedikit introduksi. Ini contoh apa yang kita bisa lakukan di bawah air. Kita bisa melakukan pengamatan terkait dengan ekosistem karang. Ini saya ambil di lingkungan air karena kaitannya cukup bisa kita bisa main-main juga dan apa hewan yang ada di sana, bermain. Tapi tentunya pastikan, ya, manusia bisa mengobservasi apa yang ada di lingkungan bawah air. Tentunya perlu suatu alat observasi, karena
memang manusia itu diciptakan bukan untuk hidup di dalam air. Manusia perlu alat untuk melakukan observasi. Tentunya ada alat bantu untuk kita bisa beradaptasi di lingkungan bawah air, yaitu alat selam atau scuba set ya, yang sekarang sudah berkembang seperti pada gambar ya. Bahkan sekarang berkembang tabung itu tidak hanya di punggung, bisa di set di samping kiri kanan ya, agar lebih gaya. Sekarang banyak penyedia produksi BCD itu yang macam-macam sekali bentuknya. Nah, sekarang pengaruh apa yang paling dirasakan ketika Anda memulai adaptasi di bawah air? Jadi ketika adaptasi pada dunia bawah air, paling tidak kita akan merasakan perbedaan ini ya, pengaruh hukum-hukum fisika. Jadi kita akan merasakan daya apung atau daya tenggelam, buoyancy ya. Kemudian kita akan merasakan tekanan tentunya, karena berbeda antara tekanan di udara dengan tekanan di air. Kemudian kita harus juga mengadaptasi terhadap hukum-hukum gas dan tekanan volume. Tentunya untuk adaptasi perlu peralatan selam dasar dan body system. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini, tentang daya apung, tekanan dalam air, hukum-hukum dan gas, tekanan dan volume, peralatan selam dan body system. Ya. Yang pertama daya apung atau buoyancy ya. Itu kita mengikuti hukum Archimedes ya. Jadi jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam air, maka ia mendapat gaya tekan ke atas berat atau sebesar zat cair yang dipindahkan. Ya. Jadi daya apung sangat dipengaruhi oleh kerapatan cairan. Air laut itu lebih besar dibandingkan air tawar ya. Air laut itu mempunyai massa jenis 1,25, sedangkan air tawar itu adalah 1 ya, kilogram per liter atau 1 ton per meter kubik. Jadi bisa Anda lihat di ilustrasi gambar sebelah kanan. Jadi untuk mengetahui berat jenis dari batu itu dimasukkan ke dalam air ya, kemudian gaya tekan ke atasnya dibandingkan berat zat cair yang dipindahkan seberapa banyak. Ya, atau ilustrasi di bawah ini ya, untuk mengetahui buoyancy Anda ya, cenderung tenggelam atau terapung atau melayang. Anda juga bisa melihat dari sini ya, bagaimana perbandingan antara berat Anda dengan berat benda cair yang dipindahkan. Nah, jadi kalau berat benda jauh lebih besar dibandingkan dengan berat cair yang dipindahkan ketika dimasukkan ke dalam air, itu artinya tenggelam. Tapi kalau berat cair yang dipindahkan jauh lebih tinggi dibandingkan berat bendanya, itu akan mengapung. Kalau sama berarti melayang. Jadi ada 3 daya apung ya. Istilahnya daya apung positif,
itu istilah untuk mengapung atau positive buoyancy. Ada istilah negatif buoyancy kalau itu tenggelam, dan ada buoyancy netral atau melayang ya. Jadi ini pengertiannya. Kalau positif berarti tadi saya katakan bahwa berat cairan yang dipindahkan jauh lebih besar dibandingkan berat benda, itu akan mengapung. Kalau sama itu melayang, kalau berat cairan yang dipindahkan tadi lebih kecil akan tenggelam dari berat bendanya. Nah, untuk kegiatan penyelaman sebaiknya yang diperlukan adalah netral buoyancy, jadi melayang. Ya. Kalau bagaimana kalau Anda misalnya cenderung buoyancy-nya positif atau negatif? Anda cenderung ketika dalam air itu tenggelam atau cenderung melayang. Ya, tidak masalah ya. Anda bisa mengatur, ada namanya BCD. Di alat selam itu ada BCD, buoyancy compensator device, itu yang mengatur buoyancy Anda. Ya. Jadi daya apung itu peselam sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, salah satunya adalah struktur tubuhnya. Ya, dari penyelam biasanya yang kurus-kurus cenderung tenggelam ya, dibandingkan yang gemuk ya. Kemudian selain itu juga daya apung sangat dipengaruhi oleh apa yang dibawa ya. BCD-nya, tabungnya ya, pakaiannya ya, dan sebagainya, aksesoris, terus jumlah pemberat dan pelampung yang dibawa itu mempengaruhi. Nah, buoyancy itu bisa dikendalikan dengan teknik bernapasnya, kemudian teknik mengatur udara di dalam BCD. Ya, tentunya diatur juga berapa jumlah pemberat yang dibawa. Itu jadi utamanya adalah penggunaan BCD dan jumlah pemberat untuk mengendalikan daya apung seorang penyelam. Bagaimana tekanan air? Kita akan belajar bagaimana tekanan udara dibandingkan tekanan atmosfer, atmosfer udara dibandingkan dengan tekanan air ya, dari sifat dasar kerapatannya. Jadi sebagai pembukaan bahwa perubahan tekanan di air itu lebih besar dibandingkan dengan perubahan tekanan di udara pada jarak yang sama. Ya. Jadi perubahan yang sama tapi jaraknya akan berbeda. Misalnya sama-sama berubah delta tekanan, delta atmosfernya itu 1 atm. Kalau ke udara jaraknya jauh lebih tinggi dibandingkan masuk ke dalam air. Jadi kalau ke dalam air, setiap perubahan 10 meter, ya 10 meter jarak kedalaman, maka atmosfer akan berubah 1 atm. Ya. Ya, tapi kalau ke atas akan berbeda. Kurang lebih 10.000 meter akan kelihatan. Ya, perubahannya. Satuan tekanan atmosfer macam-macam ya, ada yang menyebutnya atm, ada yang menyebutnya bar, psi ya. Jadi 1 atm itu 1 bar atau 760 mm Hg, atau 1 atm itu sama dengan 14,7 psi. Nah, perbedaannya kalau semakin ke dalam perairan itu tekanan atmosfer semakin bertambah, kalau ke atas makin tinggi tekanan atmosfer itu berkurang ya. Bagaimana tekanan yang dirasakan oleh peselam ya.
Jadi tekanan yang dirasakan oleh peselam adalah tekanan sekeliling pada kedalaman di mana penyelam itu berada. Jadi kalau Anda menyelam pada kedalaman 10 meter, berarti Anda merasakan tekanan atmosfer sebesar 2 atm. Ya. Karena di 10 meter tekanan atmosfer sekeliling adalah 2 atm. Ya. Misalnya seperti itu. Jadi tekanan di bawah air tiap 10 meter tekanan itu 1 atm. Kalau tekanan sekeliling berarti tekanan atmosfer di udara ditambah tekanan di air. Ya. Jadi kan tadi kalau di udara 1 atm, ketika Anda turun 10 meter, di 10 meter juga tambah 1 atm. Berarti 1 tambah 1 Anda terkena tekanan 2 atm. Ini disebut dengan tekanan absolut. Ya. Ini berbeda dengan tekanan yang di gauge Anda, ketika Anda pegang peralatan selam ada kan kayak alat pengukur atau depth gauge-nya. Depth gauge-nya kalau di permukaan itu 0, tapi ketika di kedalaman 10 dia akan naik jadi 1 atm. Ketika di 20 jadi 2 atm. Jadi beda antara tekanan absolut dengan gauge pressure. Ya, bedanya adalah 1. Ya. Jadi kalau di permukaan kita kena atmosfer adalah 1 atm, tapi di gauge pressure-nya itu 0. Ya, 0 atg. Ya, ketika di 10 meter di tekanan absolutnya, tekanan sekeliling itu 2 atm, tapi di gauge pressure-nya 1 atg dan seterusnya ya. Jadi seperti ini. Jadi ke dalam setiap 33 feet itu akan nambah 1 atm atau 10 meter ya. Kalau ke atas itu setiap 18.000 feet. 18.000 feet sekitar berapa? 180 feet, berarti kali 3.000 ya, hampir 6 kilo ya. Enggak nyampe 6 kilo. Jadi Anda kalikan aja kali 30 cm akan turun setengah atm. Ya, di 36.000 turun lagi dari setengah ke setengahnya lagi. Ya, setengah bagi setengah berarti tinggal berapa? Seperempatnya ya. Dan seperti ini seterusnya. Terkait dengan hukum-hukum gas ya. Di atmosfer udara yang kita hirup adalah ya, seperti ini. Di kandungannya adalah 78% atau hampir 80% adalah nitrogen, kemudian 21% oksigen, sisanya adalah udara-udara lainnya seperti karbon dioksida dan argon dan gas-gas mulia yang lain. Nah, tapi utamanya adalah nitrogen dan oksigen. Ya. Ketika kita menyelam, ya, kita juga menghirup udara biasa, udara yang seperti biasanya kita hirup, ya. Kandungannya juga sama, hanya berbedanya, jadi bukan oksigen murni yang kita bawa ketika penyelaman, tapi adalah udara biasa. Tapi perbedaannya adalah udara tersebut kita keringkan dan kita saring, benar-benar kering, ya, tidak lembab. Jadi kita saring, ya. Menggunakan tentunya adalah kompresor selam. Ya. Ada alat untuk di sana ada alat untuk menyaring udara sehingga udara kita bersih dan kering. Ya. Jadi tabung ini biasanya bisa memuat sampai 200 atm atau bahkan lebih ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya ke tekanan udara dan rongga udara pada tubuh penyelam ya.
Jadi perubahan tekanan mempengaruhi rongga udara dalam tubuh. Kemudian tekanan parsial gas-gas yang terlalu dalam tubuh juga akan berpengaruh terhadap tubuh penyelam ya. Jadi karena adanya perubahan tekanan parsial dari gas juga akan berpengaruh ke dalam tubuh penyelam. Nah, perubahan dan tekanan dan volume itu mengikuti hukum Boyle ya, di mana hubungannya jika tekanan itu meningkat maka volume itu menurun ya, volume gasnya menurun. Dan sebaliknya, jika tekanan tekanan atmosfer, tekanan udara itu turun, volumenya akan bertambah ya. Seperti pada ilustrasi gambar di samping ya. Jadi misalnya pada kedalaman 0 meter atau 0 kaki ya, di wadah itu ada berisi udara udara full. Ketika turun di kedalaman 10 meter, artinya tekanan itu menjadi 2 kali lipat ya. Karena tekanan 2 kali lipat maka volumenya menjadi setengahnya ya. Di kedalaman 20 meter atau 66 kaki ya, tekanan menjadi 3 kali lipat. Makanya volumenya menjadi sepertiganya dan seterusnya. Nah, itu hukum antara tekanan dan volume, mengikuti hukum Boyle ya. Ya, hukum Boyle, volume dari kumpulan gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Tekanan meningkat, volume berkurang dan sebaliknya. Terus apa pengaruhnya ke selam antara hukum Boyle ini? Ya. Jadi banyak rongga-rongga udara di dalam tubuh kita itu yang akan berpengaruh. Seperti bagian telinga, kemudian bagian rongga dada ya, dan sebagainya, yaitu yang akan berpengaruh. Terus snorkel, scuba, kita pakai masker itu yang berpengaruh. Ya, karena di situ akan terjadi perubahan tekanan. Karena sesuatu yang nggak fleksibel ya, jika ada ruang udara yang tidak fleksibel, maka yang terjadi adalah seperti gambar di kanan ya. Jadi misalnya ini adalah wadah kalau isinya air penuh gitu ya, nggak ada rongga udara, di kedalaman berapapun bentuknya akan sama ya. nggak ada udara di dalam wadah yang berisi air tadi ya. Full air di kedalaman 0, kemudian di kedalaman 33 feet, 60 feet, 99 feet dan seterusnya akan tetap sama. Tapi kalau wadah itu kosong ya, hanya berisi udara, kemudian ditutup rapat, nggak fleksibel, yang terjadi adalah seperti gambar sebelah kanannya ya. Ruangan yang ada di dalam wadah tadi akan mencapai keseimbangan menurut hukum Boyle ya. Yang tadinya misalnya 1 liter, ketika turun di 10 meter menjadi setengah liter ya, agar seimbangan. Kemudian ketika turun di 20 meter, volume udaranya mau nggak mau kan harus sepertiganya ya, atau 0,3 liter. Maka mau nggak mau akan mampat ya, akan menjadi penyakit istilahnya ya. Bayangkan kalau itu adalah rongga tubuh kita, misalnya paru-paru kita. Paru kita misalnya normalnya 6 meter. Kalau itu kaku ya, tertutup,
Ya, isinya hanya udara. Ketika kita turun ke turun ke kedalaman 10 meter, apa yang terjadi kan? Mau nggak mau jadi 3 liter. Bayangkan, ya. Akan paru-paru kita akan mengempis kecil sampai 3 liter. Ya. Itu kan sangat berbahaya. Untungnya paru-paru kita, kemudian rongga telinga kita, isian kita itu fleksibel, ya, udara bisa bebas keluar masuk. Ya, makanya yang kita perlu lakukan adalah uh, kita lakukan equalisasi baik ketika turun ke kedalaman dan naik ke permukaan. Itu nanti akan diajari oleh ketika Anda praktikum, ya. Makanya kalau penyelam biasanya tidak boleh tuh Anda mempunyai gigi berlubang kemudian Anda tambal, ya. Itu pengaruhnya ke tadi, takutnya ada ruang udara yang tertutup, ya. Itu nanti nggak fleksibel, ya. Kalau Anda punya lubang rongga gigi, misalnya gigi berlubang, Anda menambalnya benar-benar rapat, ya, nggak ada ruang udara sedikit pun, ya, walaupun 0,1 mililiter misalnya, nggak masalah. Tapi kalau ada itu berbahaya, karena tadi setiap turun ke dalaman kan mau nggak mau volumenya akan berkurang setengahnya, sepertiganya, ya. Ketika itu nggak fleksibel agar dia seimbang, ya, dia akan mengkerut, ya. Gusi Anda misalnya mengkerut, kalau karena gigi itu keras nggak bisa mengkerut, apa yang terjadi, ya, agar volumenya bisa setengahnya berarti diisi oleh darah, ya. Itu kan berbahaya sekali. Atau misalnya sebaliknya, ketika udah setengah volumenya Anda di kedalaman 10 meter, mau balik ke permukaan kan harusnya volume itu kembali normal, volume udara udah kembali ke asalnya, ya. Karena tadi gigi nggak fleksibel, mau nggak mau harus 2 kali lipat. Ketika di kedalaman 10 meter yang terjadi apa? Terjadi pembengkakan karena volumenya menjadi membesar. Itulah bahayanya. Makanya ketika pilek juga tidak boleh Anda melakukan penyelaman, karena salah satunya takutnya di rongga rongga udara yang ada di dalam tubuh Anda tidak fleksibel lagi karena tertutup oleh adanya lendir pilek tadi, ya, ingus tadi, ya. Contoh, peselancar mengambil napas 6 liter di kedalaman 10 meter. Jika menahan napas, berapa volume udara di permukaan? Ya. Jadi kan 12, ya. 6 liter di kedalaman 10 meter. 10 meter itu volume tekanannya adalah 2 atm. Ketika balik ke 1 atm, ya, ke permukaan, berarti mau nggak mau volume menjadi 2 kali lipat. Ya. Makanya jangan sekali-kali Anda menahan napas, ya, ketika menyelam, ya, karena itu sangat berbahaya. Ya, jadi jangan sekali-kali Anda menahan napas ketika Anda menyelam, ya. Toh Anda memakai tabung selam, ya, Anda bebas menghirup napas, ya. Jangan tadi, karena apa? Menahan napas resikonya tadi, ya. Ya kalau tujuannya untuk menghemat tabung, nggak usah hemat-hemat, ya. Kalau habis ya naik saja, ya, nanti isi lagi baru menyelam lagi. Kemudian bagaimana teknik ekualisasi ketika turun ke kedalaman? Jadi bisa melalui telinga bagian tengah. Bisa, caranya adalah Anda menghembuskan napas sambil ditutup lubang hidung dan lubang mulut, ya. Jadi lubang hidung dan mulut itu ditutup, kemudian Anda hembuskan, Anda tiup, nanti akan keluar
ada angin yang keluar lewat telinga. Atau Anda bisa juga melakukan gerakan rahang bawah ke kanan dan ke kiri agar saluran telinga terbuka. Atau bisa dengan menelan ludah, ya caranya masing-masing ya, tergantung kebiasaan paling. Atau bisa mengombinasikan dari ketiga di atas ya. Biasanya kalau saya paling mudah ya yang pertama itu ya, menghembuskan udara sambil tutup hidung dan mulut, kemudian ada digerakkan sedikit, gerakan rahang. Nah, kemudian bagaimana teknik udara, teknik equalisasi rongga udara dalam masker. Jadi masker Anda kan ada udara ya. Bagaimana teknik equalisasinya? Karena itu juga perlu equalisasi. Kalau tidak, volumenya di setengah dipaksakan kan, karena udah rapat terus turun ke 10 meter, volumenya menjadi setengah. Ya. Mau nggak mau yang fleksibel kan di sini mata ya, matanya yang akan menutupi, biar volumenya setengah, matanya akan keluar. Kan. Makanya perlu equalisasi, itu dilakukan dengan mask clearing. Ya, mask clearing biasanya dilakukan sekalian membersihkan masker. Ya. Caranya adalah dengan mengisi masker dengan udara, dengan air, ketika dalam air, mengisi, kemudian tutup dan hembuskan nafas dengan hidung. Maka air itu akan keluar dan masker itu akan bersih. Equalisasi kemudian bisa di sinus ya. Kalau sinus biasanya akan otomatis dengan equalisasi bagian telinga atas ya. Kecuali kalau Anda terkena sinus ya, atau ada polip di sinus, ada apa tadi, ada lendir di sinus, itu lebih baik jangan. Atau Anda bisa melakukan bisa meminum obat dekongestan dulu, pengencer lendir sehari sebelumnya, nggak masalah. Terus bagaimana ketika naik ke permukaan? Ketika naik ke permukaan juga sama ya. Jadi kan udara yang ada di rongga tubuh Anda keluarkan ya. Karena ketika naik kan menjadi 2 kali lipat ya. Maka Anda keluarkan sedikit-sedikit agar tetap volumenya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau misalnya paru Anda 6 liter, ya tetap walaupun naik ke permukaan harus tetap 6 liter kan, maka harus dibuang pelan-pelan. Nah, peralatan selam. Mengapa Anda butuh peralatan selam? Ya karena tadi ya, Anda tidak bisa melihat dengan jelas di air ya. Makanya karena menggunakan alat bantu lihat, masker ya. Kemudian snorkel, ini terutama untuk di permukaan ya, untuk membantu bernapas ketika kepala Anda di bawah, tidak Anda berenang snorkeling ya, di atas permukaan. Kemudian bantu fin ya, karena kaki Anda didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, mencipta Anda bukan untuk bermain-main di air ya. Kemudian VCD, pemberat, tabung sekuda, regulator, dan instrumen pengukur. Jadi ini Anda membutuhkan peralatan ini semua. VCD untuk mengatur buoyancy tadi, dan pemberat juga, tabung untuk alat bantu bernapasnya, dan regulator ya, pengatur udara yang Anda hirup ya. Tentunya adalah instrumen pengukurnya. Nah, masker seram ini menyediakan ruang udara agar proses melihat itu berjalan sempurna ya. Jadi saya katakan Anda tidak bisa melihat sempurna di dalam air. Dengan ada ruang udara ya, selisih ruang udara di mata itu akan memudahkan Anda untuk melihat. Nah, ini syarat-syarat utama masker. Yang utamanya adalah menggunakan safety glass ya. Jadi pakai kaca yang temper ya, pakai nose pocket dan sebagainya. Anda bisa baca di sana. Yang pasti nyaman bagi Anda ya.
karena setiap orang kan berbeda-beda ya, ada yang nyaman pakai yang kecil, ada yang pakai yang besar agar penglihatan luas. Yang pasti ketika Anda memilih masker adalah nggak usah di strap, strapnya dilepas, Anda masukkan ke muka Anda, kemudian tarik nafas apakah itu sudah pas bagi Anda. Kalau pas berarti itu adalah ukuran Anda. Nah, ini macamnya banyak sekali ya, ada yang single lens, double lens ya, ada yang menggunakan lensa koreksi yang minus juga nggak masalah ya, karena sudah ada, karena ada yang jual masker dengan lensa koreksi. Snorkel fungsinya untuk mengambil napas di permukaan air ya. Kemudian yang penting adalah panjangnya mencukupnya, jangan terlalu pendek ya, jangan terlalu panjang juga, nanti akan nggak nyaman ya, akan biasanya turun. Kemudian diameternya jangan terlalu besar ya, nanti proses ambil napasnya akan susah. Dan yang paling utama adalah bagian mouthpiece itu nyaman. Macamnya banyak sekali, ada yang menggunakan kartu buang, ada yang tidak ya. Ada yang pakai drain chamber, ada yang tidak ya. Kalau yang pakai drain chamber ini, kalau saran saya mendingan tidak usah yang pakai drain chamber, karena rawan kalau ini sudah drain chambernya rusak, maka ini sama sekali tidak bisa digunakan si snorkel ya, karena akan termasuk air akan masuk terus-menerus. Bagaimana cara pakainya? Biasanya kalau kita main snorkeling aja ya, Anda taruh snorkel itu di sebelah kanan. Tapi kalau Anda sudah menggunakan PCD alat selam, snorkel taruh di sebelah kiri, karena yang sebelah kanan itu adalah tali dari regulatornya ya, selang regulatornya. Fin macamnya ada yang full foot, ada yang open heel ya, tergantung kenyamanan Anda ya. Anda nyaman pakai open heel ya open heel, kalau Anda nyaman pakai full foot ya silahkan pakai full foot ya. Bahannya pun macam-macam, ada yang komposit, termoplastik, neopren, yang penting sekali lagi yang cocok dan nyaman sesuai ukuran. Kalau punya uang ya silahkan yang bagus, yang bergaya, tapi kalau enggak yang penting cocok dan nyaman bisa dipakai. Butis ya, ini fungsinya untuk melindungi Anda ketika misalnya sebelum turun ke air, melindungi dari batu-batu ya. Kemudian untuk fin yang open heel biasanya harus memakai ini ya, butis ya. Selain itu juga dengan butis ini menjaga kaki Anda agar tetap hangat. Kemudian glove melindungi tangan Anda ya dari hangat. Kemudian itu melindungi juga ketika Anda nggak sengaja memegang hewan-hewan atau organisme di laut ya, kan kadang kita nggak tahu itu sebenarnya berbahaya atau enggak, ini akan terlindungi. Oleh vest ini kalau Anda main di air ya, snorkeling, PCD, bagian-bagiannya nanti akan lebih detail di praktikum ya. Macamnya juga banyak. Oke, nanti saya kira itu ya, nanti terkait dengan peralatan nanti akan lebih detail ketika proses praktikum dijelaskan oleh asisten. Kemudian tabung scuba itu adalah SCUB sendiri adalah singkatannya Self Contained Underwater Breathing Apparatus. Fungsinya ya dia menyimpan udara ya, udara bertekanan ya,
tekanannya masing-masing, ukurannya juga masing-masing. Ada yang 50, 63 sampai 90 kubik feet ya. Bahannya biasanya aluminium dan baja. Tapi Anda bisa baca dari spesifikasinya. Biasanya tertera di bagian teranya. CTC atau DOT ya, bahannya AL berarti aluminium dan sebagainya. 3000 itu 3000 PSI dan sebagainya bisa lihat di sana. Ya. Nah, yang ketika Anda melakukan kegiatan penyelaman yang itu yang mbak itu. Sorry, kita lanjutkan. Yang utama adalah ketika Anda melakukan penyelaman, Anda periksa betul-betul bagian tabung ya, kapan terakhir ditera. Jangan sampai tabung itu udah lama tidak ditera akhirnya. Artinya apa? Kalau lama pengujian atau tera itu dikeluarkan itu sangat lama, nah ini sudah nggak standar lagi ya. Takutnya tabung itu keropos atau tabung itu sudah tipis dan sebagainya ya. Atau ada yang bocor gitu kan, bahaya. Makanya Anda harus benar melihat tanggal pengujian yang pertama, kemudian yang kedua dan sebagainya, seperti ini ya. Pada bagian yang terbawah ya, ini teranya misalnya 94, ini 95 ya, yang terbawah. Ya ini bagaimana Anda memilih dan pelengkap peralatan pelengkap ya. Jadi tergantung dari kenyamanan Anda masing-masing. Bagaimana perawatan tabung scuba dan katup tabung? Yang perhatikan adalah batas pengisiannya ya, Anda sesuai dengan batas maksimum sesuai dengan tanda yang ada di leher tabung tadi. Kalau sampai 3000 PSI bisa sampai 3000, tapi sebaiknya jangan isi sampai 3000, di bawah itu. Kemudian udara yang dimasukkan udara yang benar-benar kering. Kemudian dilakukan pembilasan setiap selesai menggunakan tabung ya, hindari berbenturan. Kemudian dalam posisi penampatan ketika tabung berisi sebaiknya berdiri ya, jangan sekali-kali ditidurkan, itu akan lebih aman. Kemudian penyimpanan juga temperaturnya jangan pada ruangan yang panas ya, harus di bagian temperatur yang suhu ruang ya. Ini regulator majunya ya. Ya, ada
ada istilahnya tingkat pertama itu first stage, kemudian ada second stage, kemudian ada tombol pembersih, kartu buang, mouthpiece, dan kartu pengatur. Ya. First stage biasanya di sana udara dari tabung langsung ke stage. Udara di sana berarti udara masih bertekanan tinggi, kemudian diatur pada tingkat kedua, second stage, yaitu regulator dan octopus. Ya, di sana yang keluar di regulator dan octopus adalah udara yang sudah tekanan rendah, ya. Jadi dengan mudah kita pakai, tinggal kita memasukkan mouthpiece ke mulut, kita hirup seperti biasa. Kemudian ada katup buang dan katup pengatur. Katup buang itu biasanya di depan, yang berada di depan mulut, persisnya di depannya tabung, di depan regulator. Tinggal Anda pencet, di sana kan bisa membuang udara. Jadi kalau misalnya di dalam regulator ada air, Anda bisa pencet saja, airnya akan keluar. Katup pengatur ini biasanya ada di sebelah sisi sisi kiri dari regulator. Ini untuk mengatur tingkat udara yang keluar, ya, mau besar atau masih mau kecil. Nah, ini stage, ya. Isinya seperti dalam ini, ya. Yang penting adalah di sini ketika Anda memilih adalah mudah dipakai untuk napas, jadi ringan, tidak berat, ya, untuk bernapas. Kemudian layanan purna jualnya baik, jadi servisnya gampang kalau Anda servis. Ya, ini yang nomor 1 first stage. Kemudian yang kedua itu adalah tutup ininya, ya, tutup bagian filternya, ya. Kemudian itu selang, ada beberapa selang, ada selang inflator, ada selang konsol, ya, ada selang regulator. Nah, setiap alat yang Anda pakai, yang penting adalah Anda mempersiapkan ketika mau menggunakan, merakit dan pemeriksaan fungsi. Jadi sebelum pakai benar-benar fungsinya berfungsi, ya, tidak mengalami disfungsi atau malfungsi. Kalau mengalami disfungsi segera ganti, ya, jangan dipakai, karena ketika Anda sudah masuk ke dalam air itu akan berbahaya. Ketika selesai memakai, segera lakukan perawatan pembilasan, ya, dibilas karena air laut itu juga keras, ya, merusak, ya. Segera lakukan pembersihan, bilas dengan air tawar, pastikan benar-benar sudah tidak asin, dan lakukan penyimpanan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.